Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di video kali ini kita akan meninjau mengenai kitab kuning. Apa itu sebenarnya kitab kuning? Yaitu kitab gundul tanpa harokat atau vokalisasi. Ini hanya ilustrasi, ini terlihat masih ada harokatnya ya. Karena ini di-generate oleh AI, jadi tampilannya tidak realistis. Ya ini hanya gambaran saja kalau kertasnya berwarna kuning, sedangkan yang modern itu teksnya berwarna putih, ada tanda bacanya, sudah ada harokatnya. Nah ini juga terlihat sebagian ada harokatnya ya, kalau kitab gundul seharusnya tidak ada harokatnya. Jadi kitab gundul itu adalah kitab-kitab klasik berbahasa Arab yang umumnya dicetak di atas kertas yang berwarna kuning. Nah karena tidak ada harokatnya maka dikenal sebagai kitab gundul. Nah, sehingga untuk membaca kitab gundul itu menuntut penguasaan gramatika Arab, nahwu, dan shorof untuk bisa membacanya. Kitab kuning juga disebut sebagai Al-Kutub Al-Qadimah, kitab-kitab klasik atau Aturots warisan. Karena kitab kuning, kitab gundul, kitab-kitab klasik itu merupakan warisan para ulama terdahulu. Sebagai gambaran peta alam pemikiran, ini disiplin ilmu dalam kitab kuning. Ada pertama kategori ilmu alat atau ilmu untuk membaca teks bahasa Arab yang gundul atau tidak ada harokatnya. Yang pertama kategorinya nahwu atau sintaksis Arab, kemudian sorof, morfologi, nah kemudian juga balaghah atau retorika, kemudian mantik, logika, kemudian ada disiplin ilmu syariat, fikih, dan usul fikih, kemudian ilmu akidah, tauhid atau ilmu kalam, kemudian ilmu penyucian jiwa, akhlak dan tasawuf, dan ilmu-ilmu sumber primer, tafsir Quran, hadis, ulumul Quran dan ulumul hadis, kemudian yang lainnya itu adalah misalkan tarikh, sejarah Islam, dan tajwid untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kitab-kitab yang kunci atau utama sebagai fondasi bagi santri pemula, ini misalkan ada kitab Jurumiyah, itu kitab dasar untuk menguasai ilmu nahwu, kaidah tata bahasa Arab, kemudian Amsilah at-Tasrifiyah, kitab dasar untuk ilmu sorof, kaidah perubahan bentuk kata, kemudian Safinatun Najah, itu rujukan fundamental untuk ilmu fikih mazhab Syafi'i, kemudian Aqidatul Awam, berisi pokok-pokok akidah Islam, Ta'limul Muta'alim, ini kitab membahas etika dan adab penuntut ilmu. Kemudian Arba'in Nawawi, ini kumpulan hadis yang paling mendasar dalam ajaran Islam yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Nah, tujuan pembelajaran di pesantren itu tidak semata-mata hanya untuk memperkaya pikiran murid dengan penjelasan-penjelasan, tapi juga untuk meningkatkan moral, melatih dan mempertinggi semangat dan mengajarkan santri untuk memposisikan etika agama, membentuk karakter, dan sebagai kaderisasi ulama. Penguasaan individual dalam mempelajari kitab kuning ada beberapa metode. Yang pertama metode sorogan, itu santri menghadap guru secara individu satu persatu, kemudian membaca, menerjemahkan, dan menjelaskan isi kitab yang dipelajari. Interaksi tatap mukanya, santri membaca langsung di hadapan guru, kiai, atau ustadz, kemudian koreksi langsung. Guru, kiai, atau ustadz secara aktif menyimak dan langsung memperbaiki kesalahan bacaan, pemaknaan, atau pemahaman. Nah, tujuannya untuk memastikan penguasaan yang mendalam dan akurat dan melatih mental dan kepercayaan diri santri. Kemudian ada juga metode pembelajaran kolektif yaitu bandungan dan musyawarah. Bandungan
Itu sekelompok santri mendengarkan guru yang membaca, menerjemahkan, dan menerangkan isi kitab. Santri menyimak sambil mencatat makna kata per kata di kitabnya masing-masing. Dengan metode ini dinamikanya lebih ke satu arah dari guru ke banyak murid. Dengan seperti ini lebih efisien untuk transfer pengetahuan skala besar. Kemudian forum diskusi atau musyawarah untuk bahasul masail, diskusi, debat, musyawarah para santri untuk membahas dan memecahkan masalah atau memahami teks yang kompleks. Dinamika dalam metode ini yaitu multi arah antar sesama santri, mengasah nalar kritis, kemampuan argumentasi, dan pemecahan masalah. Kemudian juga ada metode hafalan atau memorizations. Ini berfungsi sebagai pilar fundamental yang mendukung semua metode lainnya. Sistem-sistem itu dibalik tradisi dalam kerangka manajemen pembelajaran. Yang pertama ada perencanaan atau planning, kemudian yang kedua pelaksanaan atau implementation, yang ketiga evaluasi atau evaluations. Perencanaan menyusun jadwal kurikulum yang berlaku dan menyerahkan materi ajar kepada guru atau ustadz sesuai dengan tingkatan santri. Kemudian pelaksanaan atau implementasi, proses belajar mengajar yang menerapkan berbagai metode seperti sorogan, bandungan, dan musyawarah. Kemudian evaluasi, proses penilaian sistematis untuk mengukur hasil belajar dan menentukan kelulusan atau kenaikan tingkat santri. Contohnya misalkan ujian imtihan munakosah di pondok, materi ujiannya misalkan Fathul Qorib, keterampilan yang diuji, pembacaan dan pemahaman, kemampuan membaca teks gundul dengan benar dan memahami maknanya, kemudian penguasaan ilmu alat, analisis gramatikal, nahwu, sorof, dan balaghah, kemudian menurut kemampuan menjabarkan dan mengelaborasi maksud dari teks. Predikat kelulusannya, misalkan ada 3 tingkatan hasil, mardud tidak lulus, makbul lulus, dan mumtaz lulus dengan hasil istimewa. Kitab Kuning ini telah berjalan lintas generasi. Jejak sejarah Kitab Kuning di Nusantara mulai dari abad 16 sampai 18 itu transmisi teks-teks klasik dari Timur Tengah, dari Mekah, Kairo, itu masuk diajarkan di Nusantara. Pesantren awal mengajarkan kitab yang pertama kali masuk ini, misalkan seperti Tafsir Al-Jalalain. Kemudian di abad ke-18 sampai abad ke-20 adaptasi dan produksi. Ini era ulama Nusantara yang tidak hanya mengajar tapi juga menulis atau mensyarah, mengkomentari, dan terjemahan atau menerjemah. Tokoh-tokoh kunci seperti Syekh Abdul Samad, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian fase selanjutnya adalah institusionalisasi. Pesantren menjadi pusat pembelajaran, pusat pendidikan agama, transmisi dan pelestarian tradisi keilmuan. Kemudian di abad 21 mulai modernisasi, evolusi ke arah kitab putih, dan adaptasi ke platform digital seperti software perangkat lunak, seperti Mutabasamila, e-book, website, aplikasi Nahwu, aplikasi Android, website, dan lain sebagainya. Ini contoh pergeseran dari naskah kitab gundul, mulai dari tulisan tangan, kemudian cetak, sampai digital. Kitab Kuning telah memberikan pengaruh pada hukum dan kehidupan berbangsa, menjadi sumber materi hukum nasional, menjadi rujukan bahasul masail, kemudian menjadi landasan fatwa MUI, dan sebagai pemelihara tradisi Islam Nusantara. Dalam arus zaman, relevansi Kitab Kuning di abad ke-21 ini perlu kita melakukan beberapa hal. Yang pertama adaptasi, mengakui transisi dari kertas kuning ke kertas putih dan kemudian ke media digital, dan mengadaptasi hal tersebut sebagai bukti vitalitas, bukan menunjukkan kemunduran. Ketika dirubah menjadi digital bukan berarti itu sebagai kemunduran, tapi justru untuk lebih memperbesar kemungkinan untuk dipelajari oleh banyak kalangan. Kemudian resiliensi, sistem pendidikan pesantren itu telah terbukti tangguh dalam menghadapi modernisasi dengan tetap mempertahankan inti keilmuannya. Nah, tetapi juga perlu diimbangi untuk tidak
tertinggal dalam keilmuan aspek teknis yang lain. Kemudian relevansi kontemporer dalam dunia yang serba cepat dan seringkali dangkal, tradisi intelektualitas Kitab Kuning itu menawarkan kedalaman, nalar kritis, dan landasan etika yang kokoh, berperan penting dalam membentuk wacana Islam Indonesia yang moderat dan berbobot. Nah, tujuan kaderisasi ulama itu tetap menjadi prioritas utama untuk menjawab tantangan zaman melalui pembelajaran Kitab Kuning. Nah, sehingga Kitab Kuning lebih dari sekedar buku, tetapi merupakan sebuah ekosistem intelektual di pesantren. Oke, di video selanjutnya semoga kita bisa lebih memperdalam lagi kandungan-kandungan dalam Kitab Kuning dan mengaitkan relevansinya dengan kehidupan modern, digital, era informasi, dan dengan isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.